Jangan nangis itu. Memang hidup itu berat. Nggak ngaruh anjing. Anjir, air putih jadi pahit. Sumpah. Iya, kelas gua. Panik. Gua udah keringetan. Dah, langsung aja. Capek. Gua udah deg-degan dulu gua. Capek. Sumpah gue takut juga. Sumpah di bawah. Balik lagi sama kita di dialog. Amatir. Nih kita openingnya rada cepet-cepet dikit soalnya ya. Sumpah ini dingin ya ruangan, tapi auranya tuh Auranya tuh negatif gitu. membara. Ya udah, jadi kita bahas apa hari ini? Ini deh, nggak usah bahas. Nggak usah bahas-bahas, kita makan lah ya. Kita hari ini memang mau sambil makan karena kita lapar. Tapi kita makan pakai samyang nuklir. La 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 la. Nggak, ini sumpah nih merah banget cuy. Tadi dulu bentar, ini merah banget gitu. Kita nggak pakai susu nih, air putih doang. Ya udahlah. Nih kita pakai samyang nuklir karena menurut kita samyang yang hitam itu nuklir kan yang merah ya. Kalau samyang yang hitam kayak iya, yang tadi kan merah. Kalau samyang yang biasa yang hitam itu kan kayak standar banget kan. Oh, B aja. B aja. B aja. Tapi ini bentar, ini merah banget cuy. Gila, ini merah banget. Udah sampai buka kacamata. Jadi hari ini kita mau bahas pada multitasking banget ya, betul ya? Keren banget tuh pada. Betulan ya. Bahaya tuh. Emang iya? Iya. Tergantung lah. Bahaya nggak sih? Kenapa? Apaan sih? Iya kenapa? Gue nanya menurut lu bahaya nggak? Nggak tahu sih biasanya. Itu gerah banget sih, kenapa sih? Ini gerah banget. Ini gerah banget, gila. Adalah suapan pertama, yuk cheers dulu yuk sebelum dulu. kita mulai. Hai guys, cheers guys. Cheers. Pedes aja. Nggak pedes kok. Ayo. Dia pedesan. Pedesannya natural. Buruan. Ini gak gimmick. Jadi katanya multitasking itu berbahaya. Ini bahayaan ini deh. Wah, ini sumpah ini pedes banget, gila. Multitasking katanya bahaya. Menurut lu kok bisa sih orang bilang multitasking itu bahaya? Kalau bisa deh, multitasking apa? Itu aja dulu. Oke, lu lama. Jadi menurut gue multitasking kita pecah dari multi dan tasking. Multi itu banyak, lebih dari satu. Tasking itu tugas. Tasking itu raja tas. Nggak ada. Logikanya mana itu? Nggak ada. Jadi tas raja tas yang mereknya beda-beda. Banyak. Multitasking jadi multi yaitu banyak, lebih dari satu menurut gua. Nah. Tasking itu dari tas, tugas. Jadi kayak multitasking. Ya, jadi tugasnya banyak gitu. Iya, Jadi lebih dari satu. Jadi mengerjakan banyak tugas di waktu yang sama. Tuh, sepengetahuan lu gimana? Hal yang nggak tahu ya. Jadi biasanya orang multitasking. Nyot dah. Nyot. Gue tuh lagi mengalihkan gitu biar gak jawab lagi. Jadi kalau setahu gue multitasking itu mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan gitu. Tapi nggak perlu di waktu yang bersamaan juga sih. Maksudnya beda-beda sedikit nggak masalah. Cuma kayak pakai tanco aja bibir. Cuma mengerjakan banyak hal lah. Nyuap. Iya. Oke. Jadi kalau dari tim udah research pengertian multitasking. Multitasking. Sumpah lu bikin batuk nih, gue makin sakit tau gak di tenggorokan. Bro, tolong tisu dong. Sumpah ini berapa menit kita baru? Doang. Siapa yang mengidekan? Jadi dari definisi kalau di Google, multitasking adalah gabungan kata multi dan tasking Ya. dalam bahasa Inggris. Kata multi merujuk pada Artinya banyak. Multi itu artinya banyak. Iya. kata multi merujuk pada penggambaran beberapa atau banyak. Dengan tasking berarti bentuk pengerjaan tugas. Jika kata tersebut diartikan secara harfiah, maka multitasking adalah istilah mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Ini air mata sampai masuk ke mata. Air mata jadi air curug nih. Bibir gue udah tebel, merah. Terus lu disuruh ketawa. Makin doer gue. Tapi lu bisa nggak multitasking? Ini bisa lah termasuknya. Makan sambil record, sambil ngobrol, sambil Nggak bisa sih sebenarnya. Gua Stop dulu. jangan nyuap dulu, diaduk dulu baru nyuap. Aduh, ketahuan.
Multitasking, gue bisa. Nah, Tapi tergantung apa aja. apanya? Gantung. Si yang disuruh kerjain apa aja. Cuman kalau dalam pekerjaan ya gue lumayan bisa lah. Karena gue kayak Jangan nangis itu. Memang hidup itu berat. air mata gue keluar dari jidat. Gak ada. Ini gak ada susu. Aduh, tangan gue ketulung. Ya, gue bisa tergantung job desk-nya apa. Jadi nggak selalu gitu. Ya tergantung, karena maksudnya ada yang berat banget. Kalau misalnya semuanya deadline-nya dalam waktu 1 jam, gue nggak bisa mungkin. Nggak bisa lu ya. Kalau gue termasuk yang bisa sih. Buat sekarang. Kalau jamnya beda-beda, maksudnya kalau misalnya jamnya beda-beda, kita bisa ngeset skala prioritas kan. Ya kan? Tapi kalau semuanya berbarengan, susah sih. Banget. Ya jadi maksudnya mungkin langsung disuruh banyak. Tapi maksudnya kita lihat juga. Jangan batuk lo, keselak lo. Iya, seselak pedih. Ini baru pertanyaan nomor 2 coy. Iya. Udah. Intinya gue bisa, nanti gue set skala prioritas. Nah, gitu. Kalau di waktu yang sama kan jadi bahaya dong. Gue gak tau bahayanya kenapa. Kenapa emang? Jadi nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi Iya, karena kenapa bahaya? ya bahaya. Jadi fokusnya tuh jadi kebagi-bagi gitu. Nggak fokus sama satu hal. Oh, jadi bahaya lebih karena pekerjaannya malah berantakan. Iya. Menurut lo? Tapi menurut lo, swap dulu. Setiap pertanyaan ya. Ya. Sebelum nanya kita swap dulu. Aduk. Ya. Swap dulu. Swap tes. Udah mas, kalau nggak kuat, dikuat-kuatin mas. Yang dihabisin dulu mas. Kita kan nggak lomba makan. Sumpah ini pedes banget demi ampun. Ipui dong, ipui. Nggak boleh. Happy dong. Wis sih. Ini gak ada mas. Nggak ngaruh anjing. Anjir, air putih jadi pahit. Sumpah. Nah, gue mau nanya mas. Gue nggak mau jawab. Menurut lo banyak gak perusahaan yang cari orang yang bisa multitasking? Enggak. Nggak banyak. Nggak tahu. Udah selesai obrolan. Iya banyak. Tapi apa ya? Kalau ketika Afterburn. gue boleh rendam bibir sini nggak? Mas itu air kan bagi dua mas. Itu kan air bagi dua. Lu minum sendiri. Itu kan tadi air disiapin buat berdua. Gue udah pengen nangis ini. Gue udah nangis tuh. Menurut gue banyak. Banyak. Pertanyaan lo kan banyak apa nggak banyak? Kenapa? Nyari yang murah. Ini supaya episode ini nggak ada intinya. Menurut gue buat meminimalisir tektokan. Tektokan. Kalau beda-beda orang, terlalu banyak, menurut gue juga nggak baik. Kayak misalnya, satu orang 2-3 masih nggak apa-apa. Menurut gue, karena gue pernah ngerjain 2-3. Tapi kalau udah sampai 4, kerjaan 5, suatu waktu, Jadi nggak produktif ya? karena kalau terlalu banyak orang, kayak misalnya gue ngerjain ini, habis itu gue lempar ke lo, gue mesti nge-brief lagi, segala macem, makan waktu. Kayak bukan itu pertanyaannya dong. Iya, maksud gue banyak nggak ya kan? Gue nggak tahu, banyak. Tapi itu untuk Meminimalisir. iya, waktu biar lebih efektif. Iya, meminimalisir itu juga. Jadi daripada kayak terlalu banyak orang, kadang mindsetnya dari satu orang ke orang lain kan cara pandangnya beda. Kayak misalnya gue dapat brief, oh ngerti, gue segala macam gue kerjain, abis itu gue lempar. Belum tentu apa yang gue ngerti, lo juga ngerti. Betul. Dan menurut gue, selama 2-3 pekerjaan masih gak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Nyuap dulu. Iya lagi gue lupa. Ini nggak pedes sih jujur. Muka gue kelihatan pedes dari tadi acting. Acting. Kita gimmick aja. Sebenarnya ini nggak ada pedes. Gini dah. Ya kan? Gini doang. Jangan jauh-jauh dong, Yipi. Coba minumnya bisa taruh sini. Sumpah.
Sempat tadi brief itu buat 2 orang loh. Udah habis. Cuma lewat doang mas tenggorokan. No, persediaan. Bisa minumnya lu tau gak? Pakai gelas ukur. Kayak jual minyak tanah tuh. Pertanyaan selanjutnya, makan dulu, suap, cheers. Udah lihat-lihatan. Pokoknya ini harus sampai habis. Iya. Begitu Begitu ini habis. selesai, ini harus dicek. Yuk. Dia tahu trik gue. Udahlah, kita dari pertanyaan sini aja lah, nggak usah sok-sok dikembang-kembangin. Ya udahlah. Multitasking produktif nggak? Produktif menurut gue. Kenapa? Dengan catatan semuanya berjalan lancar. Ya iyalah. Ya udah. Namanya berjalan lancar, semuanya bagus. Habis ya. Iya. Anjing, nggak solid. Nih, udah gue gini-gini nih. Nah, bodo amat. Aduh yuk. Dia gigit dulu lagi, nggak langsung dimakan, geli banget. Menurut gue masih ya itu yang mungkin gue pertanyaan 4 tadi gue juga menjawab pertanyaan kelima. Ya, Selama produktif. masih multitasking oke. Karena maksudnya ngelatih diri kita juga. Tapi setiap orang ada batasnya. Selama masih kayak 2-3 masih nggak apa-apa. Iya benar sih. Karena kalau gue berkaca ke diri gue sendiri, disclaimer, udah belum sih tadi? Belum. Nggak bisa ambil potongan dari klip kemarin aja mas. Oke, dari klip kemarin. Tadi kan ada pertanyaan, menurut lo, maksudnya pertanyaan kenapa banyak perusahaan, Pasti ada alasannya kan? ya, kenapa perusahaan banyak nyari orang yang bisa multitasking? Ada alasannya. Yang pertama, Siapa yang mau baca dulu gue? yang pertama itu mengurangi nyok dulu. Ini kan bukan pertanyaan. Tetap. Cheers. Tadi gue mau ngabisin apa nih? Lepeh mas, lepeh. Itu kebanyakan. Apa? Yang pertama, alasan itu mengurangi kebutuhan untuk mengadakan pelatihan lagi buat karyawannya. Karena ya iyalah betul kan? duit. Yang tadi gue bilang. Iya duit. Jadi karyawan dengan yang bisa multitasking lah intinya. Itu umumnya yang nggak banyak lah untuk pelatihan lagi gitu. Jadi meminimalisir budget juga. Nah, jadi sedangkan kalau misalnya yang nggak multitasking itu nggak gimana ya, kalau nggak multitasking tuh akan makan waktu lagi buat pelatihannya begitu intinya. Oke. Lanjut nomor 2, makan dulu. Terus gak ada gunanya lo karena bibir barusan. Ayo mas. Ayo. Ya agak pedas ini mah. Sekarang makannya gini, digini dulu ke bibir ya. Ayo. Nggak, lu tukang bohong, lu dulu. Terus, ntar dulu bareng. Dari tadi. Tuh 2, 3. Ya. Hey. Apa? Ini mengurangi. Ini Suap dulu. Fair play. Nomor 2 itu jadi mengurangi biaya masuk dihabisin, curang banget dihabisin. Mengurangi biaya memasok teknologi dan peralatan kantor. Apa? Budek gua, pulang. Anjing. Intinya mengurangi biaya peralatan kantor gitu kan. Jadi kan misalnya cuma 3 orang nih, jadi cuma 2 orang aja cukup gitu. Kembali lagi berarti ke biaya. Biaya, intinya mah biaya. Yang terakhir itu nomor 3 itu mengurangi beban gaji, ya kan, biaya gitu. Jadi pertama mengurangi biaya pelatihan, kedua biaya peralatan, kedua gaji. Ketiga Ketiga gaji. gaji. Nah, sekarang dampak negatifnya. Kembung. Iya, gue juga kamu. Sekarang dampak negatifnya multitasking apa mas? Coba. Ipui dong. Habis. Nih, rasa jahe sih. Ini Yupi udah rasa jahe nih. Kemiri anjir. Buat rambut. Ya tadi kan topiknya adalah multitasking itu berbahaya, kok bisa? Nah, ini dampak negatif multitasking.
Pertama, turunnya produktivitas. Kenapa? Nggak tahu. Karena yang tadi, orang itu punya batasnya. Betul. Karena kalau misalnya orang kebanyakan, malah jatuhnya kerjanya berantakan sebenarnya. Nah, itu dari gua. Kalau dari tim, penjelasannya adalah dianggap dapat mempercepat pekerjaan. Penelitian justru menunjukkan bahwa pekerja yang melakukan multitasking justru mengalami penurunan produktivitas sekitar 40%. Gede. Selain itu, bukannya lebih cepat, pekerja justru membutuhkan waktu 50% lebih lama dalam menyelesaikan satu tugas dari biasanya. Ya karena harus ngerjain yang lain secara berbarengan. Iya. Bahkan mereka juga lebih berpotensi, lebih banyak error dibandingkan pekerjaan yang fokus melakukan satu pekerjaan. Itu jadi berantakan lah intinya. Ya. Selanjutnya. Kedua, Makan dulu. Ayo makan dulu. Ayo kita makan dulu. Last bite, last bite. Gue terakhir sih. Toprak. Harus 1 sendok ya. Kalau ada yang jatuh. Kalau ada yang jatuh berarti ya udah. Ya udah, 1, 2, 3. Udah. Siapa kalau Ada aja triknya, heran gue. Gue heran banget, ada aja trik. Nomor 2, merusak memori pada otak. Jadi, lu keseringan multitasking ya? Soalnya kayaknya kepala lu udah rusak. anjing. Jadi, bekerja secara multitasking itu faktor yang dianggap dapat menurunkan kecerdasan otak juga. Karena Dia harus membagi pikirannya tuh, membagi otaknya. Dia nggak fokus sama satu hal. kenapa jadi rusak? Nggak tahu tulisannya begitu. Oh jadi malah Jadi intinya dia akan susah lagi berpikir. Jadi misalnya jadi nggak bisa fokus. dia nggak bisa fokus. Jadi udah kerjain A nih. Kebiasaan nggak bisa fokus. Udah kerjain A segala macam, A belum beres, B udah masuk gitu. Ntar balik lagi ke A, ntar balik lagi ke B gitu. Jadi nggak fokus dia. Terus yang ketiga, Kan dulu. Gue udah habis. Selanjutnya adalah berpotensi mengalami stres terlalu numpuk di otak. ya Ya udah banyak. Abis itu yang si beban kerjaannya juga gede. iya kan kejahe. Hah? Kejahe. Kayak jahe kan? Sumpah dia kejahe cuy. Makan samyang nuklir bisa merusak lidah Anda. Dari harus sekolah jadi jahe. Iya, udah banyak si beban kerjaannya juga berat. Nah Jadi- ini kalau dibiarin terus-menerus bisa burn out, Stres. penuh kecemasan lah. Betul. Kalau gue waktu itu sampai mimpi kerjaan Serem banget sumpah. Lanjut, menurunkan kualitas dan efisiensi kerja. Tadi udah sempat dijelasin juga sebenarnya karena 40% malah kerjaannya lebih lama tadi kan. Cuma ini nggak Susah. Maksudnya ini tergantung ya orangnya ya. Maksudnya nggak semua orang kayak gitu juga sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi Betul, depends on orangnya siapa, apakah dia sanggup apa enggak gitu loh. Ada yang bisa multitasking tetap kerjaannya beres semua, bener, ada Dengan juga. rapi gitu ada. Iya, jadi maksudnya itu lebih kembali lagi aja. Nah, ada lagi itu juga bisa menurunkan kreativitas. Bisa membutuhin banyak ruang di otak yang berfungsi untuk menyimpan ingatan jangka pendek. Nah, ketika memori ini habis, hal tersebut bisa mengurangi kemampuan untuk berpikir. Biasanya dia kreatif banget. Dia bisa bikin ide yang out of the box. Tiba-tiba ya nggak bisa karena udah Stuck ya? kepake sama ruang sama hal-hal lain. Selanjutnya nih, kan tadi udah dijelasin nih alasan negatif ya tadi ya. Kenapa sih kalau menurut lo pribadi multitasking tuh bikin hidup kita tuh nggak produktif? Padahal kan ibaratnya kalau secara logika kita ngerjain banyak hal. Capek. Otak tuh juga bisa capek. Ya benar, otak emang bisa capek. Ketika otak capek, lu mengerjain sesuatu, itu juga nggak bakal bisa masuk. Nggak efektif jadinya ya. Bukan masalah nggak bisa 100%, malah nggak bisa masuk. Oh, Kalau gue gitu, jadi makanya banyak orang yang kayak gue deh ngambil contoh gue pribadi gue aja biar maksudnya lebih real. Gue tahu badan gue kayak apa. Ketika gue capek, mending gue kayak istirahat. Gue lebih kayak rebahan atau kayak ya udah scrolling internet, scrolling Instagram, TikTok. Tapi menurut gue lebih menyiksa capek otak dibanding capek badan menurut gue. Karena kalau ketika otak capek bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, lu mau gerak aja kadang-kadang males. Kayak cuman mau rebahan. nggak tadi kan lu bilang nih otak nih capek, otak capek. Multitasking kan, iya karena multitasking. Iya, kan? Ya, itu ada hubungannya nggak multitasking sama otak? Gue yang nanya harusnya. Itu kan gue yang nanya harusnya. Harusnya kan gue yang nanya. Kan tadi gue udah jawab. Harusnya kan gue yang nanya. Gue serobot. biar kesinambungan tuh kan harusnya itu. Iya makanya gue langsung set ya otak kan karena multitasking kan. Betul. Tapi sebenarnya apa sih hubungan antara multitasking dengan otak? Nggak tahu saya. Tempatin obrolan tuh. Oke, fakta nggak? Nggak. Itu kayak tadi gue bilang. Kenapa hubungannya? Tisu gue. Tisu gue magic. Lu kenapa pakai tisu magic? Nggak kuat lu? Biar kebas. Berarti nggak kuat dong? ED, Dia apa? ejakulasi dini. Nggak, gue lebih diejakulasiin.
Apa jadinya? Iya, jadi otak tuh diperes. Ibaratnya harus bekerja 2 kali lipat karena harus mengerjakan pekerjaan A dan B atau tugas A dan B gitu di waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi otak tuh harus switch gitu. Kan pusing, capek, kesian kan dia. Jadi gue jelasin. Jadi gini teman-teman, goal shifting tuh tahap ketika orang memutuskan untuk melakukan pekerjaan mana yang ingin diselesaikan. Jadi dia tuh bisa ngeset skala prioritas secara otomatis. Bisa. Jadi itu namanya goal shifting. Oke. Jadi kalau kita mungkin lebih ke skala prioritas mungkin ya gitu. Terus tuh ada namanya role activation. Ini yang masih berkaitan dengan antar multitasking dengan otak. Masih. Jadi itu proses mental saat hendak melakukan pekerjaan yang telah diputuskan di tahap pertama. Oh. Gila. Jadi apa tuh lebih yang- ke mentalnya, bukan actionnya. Bukan actionnya. Lanjut. Fakta. Menurut penelitian, melakukan pekerjaan secara multitasking itu Ini beneran nih. dapat menurunkan IQ sampai 15.000. Nggak ada. 15 poin IQ. Tapi beneran ini bener nurunin. Makanya kalau berlebihan, Tapi serem sih. kita udah kepedesan. Iya. Sekarang kesimpulan. Apa hubungannya sama kepedesan tadi? Kita udah kepedesan terus kesimpulan apa? Capek maksudnya kita Oh, bikin capek. video ini. Kesimpulannya gini, meskipun banyak dampak negatifnya nih, namun nggak selamanya multitasking itu buruk. Iya, iya, Gitu. Jadi Kita serius ya untuk kesimpulan ini aja, kita serius. ini doang lagi. Jadi multitasking itu tetap bisa dilakukan dengan baik, tapi dengan catatan. Perhatiin dulu kemampuan dirinya, sanggup apa enggak. Tapi lu pernah coba buat multitasking? Enggak, lu mah makanya multitasking. Lu emang anaknya multitasking? Enggak sih. Enggak. Oh, enggak. Sok multitasking aja. Sosokan aja. Kelihatannya aja. Ada stres. Kayak gitulah pokoknya. Tetap bisa ngukur lah. Tetap bisa, tetap. Jadi sebelum itu lo harus tahu dulu batas diri lo sampai mana. Jadi buat para misalnya mungkin ya freelancer atau entrepreneur yang mau jadi entrepreneur, multitasking itu sangat diperlukan. Multitasking itu sangat diperlukan sekali lagi. Tapi ya lo tahu harus batasan juga. Oke, lo punya goal, lo punya target yang mau dicapai, tapi lo juga harus ngukur. Kayaknya kita pernah bahas juga kayak misalnya kalau bukan ya? bukan yang bilang kalau gue tahu sendiri skala prioritas atau apa. Kalau gue lebih yang kayak kalau gue ya gue mending istirahat dulu. Ya itu. Jadi maksudnya lu harus tahu diri lu sendiri, jangan maksa atau malah berantakan. Betul. Jadi Break itu dibutuhkan, tapi bukan berarti yang kayak gue mau break berbulan-bulan apa. Lu cukup refreshing otak beberapa jam atau beberapa hari untuk mulai lagi. ya break itu diperlukan untuk kita kerja supaya lebih Kembali maksimal, kembali maksimal efektif. lagi Iya, kayak gitu. Intinya secara umum multitasking itu membuat efisiensi dalam urusan waktu ya. Tapi kita harus tetap menjaga pekerjaan yang kita kerjain itu tetap dengan kualitas yang bagus. Jadi kita harus bisa ngatur waktu, kita harus tahu diri kita sendiri seperti apa. Iya, kerja cepat boleh, tapi kualitas jangan dikurangin. Betul. Ini. Oke, paling segitu aja dari kita. Nice. Semoga topik berantakan ini bisa menginspirasi atau at least dapat sesuatu lah, walaupun sedikit nggak apa-apa. At least kalian dapat sesuatu. Gitu. Kalau misalnya kalian ada topik lain lagi yang enak buat kita bahas, boleh tolong komen di bawah. Nanti kita akan coba kulik. Ya. Tapi disclaimer ya, ini semuanya hanya dialog. Maksudnya semuanya ada penilaian secara amatir nih. Ya opini pribadi lah intinya gitu. Jadi kalau emang ada kesalahan kata sama kesalahan perbuatan, tolong dimaafkan. Oke deh, gitu aja. Sekian dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.